Selamat semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Zaki Diauhang. Pada kali ini kita akan mau ke Monastir. Kayak gimana sih Monastir itu dan kita mau ngapain aja? Yuk langsung aja. Bagus kayak HP-nya. بيبي كمسيدي يقرأوا فيها ما شاء الله عليهم ما شاء الله. هاي محلول. كل الاجيال كل ديما جايه ديما تتغنى فيه بالمنمس كيما تغنون برجال الصوفيه في عدد الاماكن راهو حتى انتم عندكم اكيد عندكم غادي ما نعرفش شنو الاناشيد الدينيه لا حتى الاولياء موجود عندكم الاولياء الصالحين الفقهاء الدينيين ربي سبحانه وتعالى اعطيهم قوه الايمان وغيره في الناس وبقيها الله يرحمه وينعمه معناها كاي بشر معناها يعطيكم الصحة الله سبحانه وتعالى في الزيارة وانتم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة ما شاء الله عليهم يحبوا المقامات ويحبوا. Jadi di depan tadi kita sudah baca tentang biografi, sedikit tentang biografi lah, cukup sedikit aslinya namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Maziri. Jadi asal daerahnya itu namanya Mazir, Mazar, ada bilang Mazar, ada bilang Mazir. Mazir itu kalau dibaca ya Sidi Imam Al-Maziri ini berasal dari daerah Mazir. Nama nisbatnya itu Al-Maziri. Kayak misal Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syadzili itu sebenarnya di daerah Tunis, nama daerah Tunis. Biasanya nisbah ulama-ulama seperti itu. Kemudian Sidi Imam Al-Maziri ini lahir kalau menurut yang saya baca di Imam siapa? Al-Maraghi, mantan Grand Syekh Al-Azhar yang punya kitab tafsir Al-Maraghi itu menyebutkan beliau lahir di tahun 453 Hijriah sekitar itu. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan lebih cepat daripada itu, bukan 453 Hijriah. Konon ada sebuah riwayat beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah karena beliau dipanggil imam. Jadi beliau resah ketika dipanggil imam. Akhirnya beliau bermimpi Rasulullah dan bertanya, apakah layak teman-teman saya ketika memanggil saya seorang imam? Kemudian dijawab Rasulullah di dalam mimpi itu ya cocok, dia sudah layak dipanggil imam, sebutan itu layak untuk kamu gitu. Maka orang-orang bilang beliau juga seorang mujtahid gitu, dalam bidang itu. Ada beberapa karya-karyanya yang saya hafal cuma satu, Al-Mu'lim bi Fawaidil Muslim, itu syarah Sahih Muslim kalau nggak salah. Nah, ketika kita melihat seorang ulama besar, kita lihat dari murid-muridnya yang besar, yang lebih mungkin yang lebih kita kenal daripada Sidi Syekh Imam Al-Maziri, bahkan muridnya sendiri. Di antaranya adalah Imam Qadhi Iyad yang punya kitab Asy-Syifa bitahqiq Tarikh Hukukil Mustafa. Nah, itu adalah di antara murid beliau. Terus ada Ibnu Rushd yang punya kitab Tahafut. Ada ya. Jadi Al-Ghazali punya kitab Tahafudul Falasifah, kemudian Ibnu Rushd punya kitab Tahafut untuk mengkanter Tahafudul Falasifah itu mengkanter filsuf, para pendapat-pendapat filsafat yang nyeleneh, bukan semuanya. Ada Tahafut untuk mengkanter kitabnya itu, diantaranya Ibnu Rushd. Nah, beliau berdua yang kita kenal itu, yang Ibnu Rushd yang disebut Averroes yang terkenal di mana, diantaranya adalah murid beliau gitu. Jadi kita kalau melihat kadang gurunya itu tidak sebegitu terkenal, tapi muridnya yang sangat terkenal. Yang jelas seorang murid yang alim tidak akan lahir kecuali dari seorang guru yang alim gitu. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili sangat terkenal, tapi gurunya siapa? Sidi Busaid. Kita tidak pernah ini misalnya Sidi Busaid apa, tapi melahirkan seorang imam yang besar. Ala kulli hal, itulah diantara sedikit tarikh Imam Al-Maziri, Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili. Mudah-mudahan kita bisa meladani beliau. Mudah-mudahan dari sini kita cipratan sedikit barokah dari beliau. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait.
si Onti. Kita mau kemana Bibip? Kita mau ngeliat onta Onta, di mana ontanya? di kanan. Di kanan, wih kayak Dora. Wah, gede banget. Gila. Namanya siapa, Bio? Dono. Dono. Iya, Dono. Dini. Gitu. Iya, cantik gini loh, pakai topi. Cantik kalau Ya. pakai topi. Iya. Oh, iya dong katanya. Ada suaranya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke makam presiden pertama Tunisia, yaitu siapa, Bio? Presiden pertama Tunisia? Habib Bourguiba. Habib Bourguiba. Habib Bourguiba itu terkenalnya apa, Bio? Kenapa? Presiden. Presiden. Ih, lu mah aneh lu. Boleh baca gitu. Nah, ini dia di depan. Mungkin kita sekilas melihatnya kayak masjid kan, ada kubahnya, ada bangunannya. Padahal bangunan tersebut merupakan bangunan yang di dalamnya pemakaman kuburan sang pemilik presiden pertama Tunisia, yaitu Habib Bourguiba. Ini dia bapak-bapak. Nah, ini itu kita ngelihat kuburan-kuburannya. Di sini ada bangunan besar sendiri. Ini kenapa ada ada ini kan kebun binatang. Pipiu. Asli dah. Ini tata cara buka pintunya ya. Oke, gimana Bio? Oke, didorong. Sip. Ini diperiksa dulu. Kita masuk. Jangan berisik. Nah, ini merupakan makam Habib Bourguiba, tapi sayangnya dipagerin, jadi kita cuma bisa terbatas ya, nggak bisa full melihat dari dekat makamnya karena penuhnya penjagaan. Itu merupakan pintu masuk keduanya. Kita mau ke lantai 2. Ini atas. Ini namanya Alasti guys. Dia itu apa sih? Apa nggak tahu. Anak ini aja, anak apa tahun 2 usul ya kan? Iya benar, ya udah. Naila apa sama ini suasana dari atasnya, suasana dari atas makamnya. Lihat makam Habib Bourguiba dan bangunannya bagaimana. Sekarang kita mau ke Ribat Monastir, terus macam benteng. Benteng itu kayak gimana? Yuk langsung aja kita ke sana. Ya guys, jadi kita karena kita ngaret dari schedule, jadi kita nggak bisa masuk ke bentengnya. Udah zuhur juga, kita sekarang mau pergi lagi ke Kairouan. Bye bye, Ribat. Alapit. Sang tukang foto kita hari ini.